Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musfirani dengan NIM 141-2022-0059 dengan program studi kesehatan masyarakat. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Nasruddin Syam, SKM MKS. Di sini saya akan membawakan literatur review dengan judul Bahaya Formaldehida pada Pekerja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih formaldehida itu. Formaldehida adalah sebuah senyawa kimia yang biasa digunakan di beberapa industri, contohnya di industri bahan baku, di industri farmasi ataupun kesehatan, maupun di industri kecantikan. Nah, formaldehida ataupun Fa merupakan zat alami yang terdapat di lingkungan maupun dalam tubuh manusia. Di lingkungan, gas ini berbentuk gas yang tidak berwarna dan berbau tajam yang dengan cepat terurai di udara, air, dan tanah dalam kondisi aerobik dan anaerobik. Pada konsentrasi yang sangat tinggi, Fa dapat menyebabkan edema paru dan dapat mengakibat kematian. Nah, paparan Fa tingkat tinggi dalam jangka waktu yang panjang telah dikaitkan dengan kanker baik pada manusia maupun hewan. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran bahaya formaldehida pada pekerja. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran gangguan kesehatan paparan formaldehida. Nah, adapun metode yang kali ini saya gunakan yaitu menggunakan metode literatur review dengan beberapa jurnal di Google Scholar dan di Elsevier. Dan adapun kriteria inklusi yaitu pertama, literatur yang diambil memiliki range tahun sekitaran 3 tahun terakhir atau bisa kita kaitkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Artikel dapat diakses secara menyeluruh, artikel sesuai dengan topik studi literatur, membahas pengaruh paparan formaldehida pada pekerja, membahas gangguan saluran pernapasan akibat paparan formaldehida. Dan adapun kriteria inklusi yaitu literatur memiliki range di bawah tahun 2022, artikel tidak dapat diakses sepenuhnya oleh peneliti, pekerja dengan kondisi kesehatan khusus. Nah, adapun hasil yang saya dapatkan yaitu 6 jurnal, 5 diantaranya jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Nah, kita memasuki pembahasan. Nah, apa sih bahaya formaldehida pada pekerja? Paparan Fa, terutama melalui inhalasi, berpotensi menyebabkan berbagai gejala dan dampak buruk terhadap kesehatan. Paparan akut dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan kulit, batuk, dan reaksi alergi. Ini menurut WHO atau World Health Organization tahun 2009. Ketika konsentrasi formaldehida meningkat, efek berbahayanya menjadi lebih nyata. Iritasi pada tenggorokan, hidung, mata, dan kulit merupakan tanda khas paparan formalin akut. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan efek neurofisiologis, iritasi pada saluran pernapasan bagian atas yang dapat memperburuk gejala asma dan kondisi pernapasan lainnya, serta dispnea, batuk dan rasa terbakar di hidung, mata, dan faring. Bronkitis dan pneumonia dapat terjadi akibat paparan jangka panjang dan dapat menyebabkan kematian mendadak jika tertelan. Nah, menurut data pekerjaan, paparan kronis terhadap formalin di tempat kerja dapat menyebabkan kelainan pada fungsi paru, pernafasan, dan jantung. Nah, paparan formaldehida pada lingkungan kerja ini memiliki potensi sangat berbahaya bagi kesehatan pekerja. Meskipun hubungan formaldehida dengan kanker masih lemah, langkah-langkah pencegahan tetap harus diambil untuk mengurangi risiko paparan. Implementasikan pengendalian teknik, berikan pelatihan pada pekerja, dan lakukan pemantauan lingkungan secara rutin. Dengan mengikuti rekomendasi ini, dapat menjaga lingkungan kerja yang aman dan melindungi kesehatan pekerja dari bahaya formaldehida. Nah, adapun pencegahan dan pengendalian formaldehida yaitu menurut American Conference of Governmental Industry Hygiene atau disingkat HCGIH,
pada tahun 2017 menyatakan bahwa nilai ambang batas EVA adalah 0,1 ppm atau TWA dan 0,3 ppm STEL untuk meminimalkan potensi iritasi sensorik. Nah, berapapun batas paparan yang dipertimbangkan, konsentrasi EVA harus dijaga serendah mungkin. Untuk apa? Untuk melindungi kesehatan pekerja. Memang benar, strategi pencegahan utama FA adalah penghapusannya dari tempat kerja dan penggantiannya dengan analog non-karsinogenik. Namun, hal ini tidak dapat diterapkan dalam beberapa skenario. Karena apa? Karena dalam beberapa kasus, FA tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, berdasarkan jenis kegiatan, metode kerja, dan lingkungan terkait, secara khusus pendekatan berikut telah berhasil digunakan, yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri, metode pengendalian teknik, dan strategi organisasi dan teknis. Nah, strategi mitigasi telah terbukti efektif dalam mengurangi paparan formaldehida di lingkungan kerja. Penggunaan peralatan pelindungan diri, metode pengendalian teknik, metode perorganisasian, dan strategi teknis dapat digunakan untuk mengurangi paparan formaldehida hingga tingkat yang aman bagi kesehatan pekerja yang terpapar. Nah, menurut standar formaldehida Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pemberi kerja tidak boleh membiarkan karyawannya terpapar pada tingkat FA yang melebihi batas paparan yang diizinkan sebesar 0,75 ppm dalam waktu 8 jam. Rata-rata tertimbang TWA atau batas paparan jangka PSTEL sebesar 2 ppm dalam 15 menit saja. Nah, berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan penggunaan pengendalian manajemen seperti instruksi dan prosedur kerja yang aman, mengurangi waktu pemaparan dengan menambahkan jumlah karyawan, dan menggunakan pengendalian teknis seperti sistem ventilasi lokal dan peralatan perlindungan pernapasan untuk mengurangi paparan terhidup pada seluruh pekerja, mengurangi batas paparan yang diperbolehkan. Nah, adapun contoh APD yang saya tampilkan di sini yaitu ada di dua contoh industri yang di sebelah kiri saya, atau mungkin di teman-teman di bagian kanan itu di industri bahan baku ataupun industri kecantikan bisa, dan adapun, di industri umumnya ini di industri kesehatan ataupun farmasi ini adalah contoh APD yang digunakan, yaitu ada contohnya safety shoes, ada hand glove, ada masker, dan ada pun, wear hood atau head cap. Nah, kalau di industri itu ada juga untuk kacamata, masker, dan kurang lebih samalah. Nah nah kita sudah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.